ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-481. Tahadu tahabbu wa tasafahu yadhabul gillu ankum, rawahu Ibnu Asyakir. Tahadu, salinglah kalian ngasih hadiah. Tahabbu, maka kalian saling mencintai. Jadi kalau saling ngasih hadiah, maka akan saling mencintai. Watasofahu, dan saling bersalam-salaman, berjabat tangan. Yadhabi al-gillu, maka kebencian akan hilang angkum, dari kalian. Jadi kalau ada rasa benci, bersalaman. Udah belum nih kemarin? Udah? Belum. Ini udah belum? Belum. At-tajirus saduqu, adapun pedagang yang jujur itu tahta dhillil arsy, ada di bawah naungan aras. Yaumal qiyamati, rawahu Dailami. Ada di bawah naungan aras pada hari kiamat kalau pedagang itu jujur. Sulit jadi pedagang jujur itu. Bilang untungnya cuma sedikit, ya udah untung. Nggak ada untungnya, wah itu doa naudzubillah. At-tajirus sa'i, at-taibu, adapun orang yang bertobat minadz dzambi, dari dosa. Kaman la dzambalahu, itu seperti orang yang nggak ada dosa. Bertobat itu seperti orang yang nggak punya dosa, kembali baji. Tapi kalau tobatnya sambel, beda lagi. Masih pengen ngulang. Wal mustaghfiru minadz dzambi, dan adapun orang yang minta ampun dari dosa. Wa huwa muqimun alaihi, dan dia itu masih bisa tetap berdiri alaihi. Muqimun alaihi artinya udah minta ampun tapi masih melakukan gitu loh. Iku kal mustahzi'u. Kal mustahzi'u ya. Kal mustahzi'i ya. Salah. Salah harokat. Kal mustahzi'i, seperti halnya orang yang menyepelekan, mempermainkan birabbihi, Tuhannya. Jadi orang minta ampun tapi niat mau ngelakuin lagi. Itu seperti orang yang meremehkan Tuhannya, rawahul Baihaqi. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. At-tahaddusu, adapun berbicara bi ni'matillahi, dengan nikmat Allah, syukrun adalah bentuk syukur. Wa tarkuha, dan meninggalkannya, kufrun, itulah wa tarkuha wa tarkuhu. Ha, kembali ke kembali ke rujuknya kemana? Tahadus bini matilah. Tahadus itu bukan mudzakkar. Mudzakkar. Bisa bukan tarkuhu. Bini matilah. Ini kalau belajar ada yang tahu gitu, jadi diskusi. Watarkuhu bisa jadi ini salah ketik atau kelebihan. Meninggalkan ngomong dapat nikmat Allah nggak ngomong-ngomong, itu kufrun, adalah salah satu bentuk kufur. Wa man la yaskuril qalila, dan barang siapa tidak bersyukur dengan yang sedikit, la yaskuril katsira, dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dikasih dikit, udah makasih. Oh, kamu kok ngasih baju doang sih, harusnya pecinya sekalian, sarungnya sekalian itu kalau ngasih. Enggak usah kayak gitu. Nanti juga ada bagiannya. Karena yang dapat peci nggak dapat sarung. Dapat sarung nggak dapat baju.
Wa man la yaskurin nasa la yaskurillah, rawahul Baihaqi. Dan barang siapa tidak berterima kasih kepada orang lain, kepada manusia, la yaskurillah, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ketemu orang harus sering bilang makasih. At-tawadu'u adawun tawadu. Apa itu tawadu? Nah, ya kata Bang Ical, merendahkan hati. Kata orang Sunda, tara bawa duit. Tawadu, tara bawa duit. Merendahkan hati, la yazidu al-abda illa rif'atan, tidaklah akan menambah bagi seorang hamba kecuali tambah tinggi, mulia. Jadi dengan rendah hati orang itu bukan kurang, tapi menambahkan kemuliaan. Fatawadhu, maka bertawaduklah kalian, yarfa'kumullah ta'ala, maka Allah akan mengangkat atau memuliakan atau meninggikan derajat kalian. Jadi kalau orang yang sombong, manusia aja nggak senang, apalagi Allah. Wal afu, dan adapun memaafkan, la yazidul abda illa izzan, tidak akan menambah bagi seorang hamba kecuali tambah mulia. Fa'fu, maka maafkanlah oleh kalian. Ya'izzukumullah, maka Allah akan meninggikan, memuliakan kalian. Ta'ala, maha luhur Allah. Wassadaqatu, dan adapun sedekah, la tazidu al-mala, tidak akan menambah al-mala, enggak akan nambah harta, illa kasratan, kecuali nambah banyak. Jadi kalau sedekah itu tidak akan nambah ke harta kecuali hartanya semakin banyak. Sama dengan ilmu, kenapa ngajarin ilmu itu semakin banyak? Karena diajarin satu, orang itu ngajar lagi, maka akan nambah. Tapi kalau duit dikasihkan habis ke satu orang, belum tentu dia berbagi. Kalau ilmu bisa berbagi. Fatasaddaqu, maka bersedekahlah kalian, yarhamkumullah, maka Allah akan merahmati kalian. Rawahu Ibnu Abid Dunya. Apa ini? Atu-adatu. Wazan apa nih? Atu-ada. Apa bacanya? Ji. Hah? Atu-adatu. Kayaknya enggak ada wazannya, atu-adatu. Artinya kelembutan, nanti kita cari lagi. Kelembutan fi kulli syai'in, di dalam segala sesuatu, khairun, adalah kebaikan. Berbuat lembut, santun kepada apapun, kepada pohon, kepada binatang, itu adalah satu kebaikan. Illa fi amalil akhirah, santai maksudnya. Santai, lembut, santai terhadap sesuatu itu baik, kecuali fi amalil akhirah, kecuali dalam urusan amal akhirat. Kalau untuk akhirat nggak boleh nyantai-nyantai. Jadi mau sholat kentar terus, sholat lambat jalannya. Maka jalan yang bagus itu adalah kalau kita mau noleh ke orang, bukan hanya muka kita, tapi dengan badannya. Dan kata Rasulullah itu jalannya harwala yuhariru, seperti binatang, anjing yang jalan, nggak toleh-toleh. Jalan agak lari, tapi bukan lari. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, yaitu Imam Abu Dawud. At-tajirul aminu as-saduku. Adapun pedagang yang al-amin, yang terpercaya, as-saduku, yang jujur, ma'an nabiyina, itu bersama para nabi, wasiddiqina dan siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, wasolihina, dan orang-orang soleh. Di mana? Ya di surga, karena hidup bersama Nabi nanti. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ke-488. At-tasa'ubu minasyaitani, adapun menguap iku minasyaitani, termasuk perbuatan setan. Nah, hati-hati menguap. Lagi sholat menguap. Ada
Ya, ulama menyatakan bahwa nguap ketika sholat itu hukumnya makruh. Apalagi nggak ditutup. Wah. Teman sebelahnya, wah. Walaupun nggak bau, cuman itu ganggu. Menguap itu termasuk perbuatan setan. Fa idza tasa'aba, maka apabila menguap ahadukum sopo ahadukum salah suwijine sira kabeh, salah seorang di antara kamu kalian, fal yaruddahu, maka dia harus menahannya. Nguapnya ditahan, mastato'a, sekuat dia, sebisa dia, semampu dia. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza qala ha, gitu. Ha, itu maksudnya. Idza qala, kalau salah seorang dari kalian itu qala, mengatakan ha, gitu. Dohika minhu syaitan, maka setan itu ketawa. Jadi kalau kita nguap ha, gitu, setan ketawa. Makanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau nguap sebisa mungkin ditahan. Kalau bersin nggak usah ditahan, tapi nggak usah digede-gedein. Makanya kalau nguap nggak ada doanya nih. Kalau ada. Yang ada bersin. Kalau bersin, Hasim, alhamdulillah. Yang dengar ucapin, yarhamukallah. Boleh nggak diganti yarhamukillah kalau untuk perempuan? Boleh nggak? Ganti hadis loh, boleh nggak? Kalau itu doa ya boleh. Sama assalamualaikum. Yang hadir ibu-ibu. Assalamualaikumna atau assalamualaikum? Assalamualaikum tetap. Walaupun mereka adalah perempuan semuanya. Ya harfus sad, huruf sad. Hadis ke-489. Ini kalau dicatat udah berdapat berapa ilmu. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 man kunna fihi, seseorang yang ada di dalamnya. Kalau 3 itu ada di dalam diri seseorang, wajada halawatal iman, maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. 1, ayyakuna Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya nyento'ono. Nyento apa? Nyento'ono apa artinya? Nggak ada. Tahu nggak Pak? Nyento'ono apa Pak? Ngerti kan? Apa nyento'ono? Ayyakuna nyento'ono, hendaknya. Ono? Nggak ada. Ayyakuna nyento'ono sopo Allah, Gusti Allah, wa rasuluh, dan Rasulnya. Ahabbu, lebih dicintai, ahabba khobarukana, lebih dicintai, ilaihi, kepadanya, mimma siwahuma, selain dari keduanya. Ya. Wa ayyuhibbal mar'a, dan mencintai seseorang, la yuhibbuhu, tidaklah dia mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Cinta ke orang lain karena Allah, itu berarti merasakan manisnya iman. Jadi kalau orang ahli maksiat ya nggak usah dicintai. Kenapa? Karena belum tentu karena Allah. Wa ayakraha, dan dia benci, ayauda, untuk kembali fil kufri, kepada kekufuran, ba'da id anqadahu, setelah Allah menyelamatkannya, minhu, dari kekufuran. Udah kufur kok kembali lagi. Kalau nggak mau kembali lagi, itu berarti merasakan manisnya iman. Kama yakrahu, sebagaimana dia tidak suka, ayulqa, untuk ditempatkan, untuk dimasukkan, untuk diceburkan, finnari, di dalam neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Anas, dari sahabat Anas. Salasun, ada 3, mangkunna fihi awahullahu fi kanafihi,
Ada 3 macam kelompok manusia. Mangkunna fihi, apabila ada 3 hal itu ada fihi di dalam dirinya, ada di dalam diri seseorang, awahullahu, maka Allah akan menempatkannya fi kana fihi, di dalam lindungannya. Jadi orang kalau punya 3 hal ini, Allah akan melindungi dia. Wa nasyara alaihi, dan Allah akan menyebarkan kepadanya rahmatahu, rahmat Allah. Jadi orang yang punya 3 hal ini akan ditanggung dalam lindungan Allah dan diberikan rahmat. Wa adkhalahu jannatahu, dan Allah akan memasukkannya ke surga. Wah, balasannya mantap nih. 1. Man idza u'tiya syakara, orang yang apabila diberi dia bersyukur, ucapkan terima kasih. Kalau ada orang ngasih, bilang terima kasih. Itu akan masuk surga, akan dapat rahmat Allah, akan dilindungi oleh Allah. Wa idza qadara ghafara, dan yang kedua, idza qadara, kalau dia mampu. Mampu apa? Mampu bales. Ada orang nempeleng kita. Kita mau nempeleng nih bisa, tapi kita nggak nempeleng, maka ghafara, justru diampuni, mengampuni. Jadi orang yang bisa bales tapi malah memaafkan. Wa idza ghadiba, dan apabila dia membenci, fataro, maka dia bisa menahan diri. Kalau benci sesuatu nggak langsung ngomong, emosi nggak ngomong. Itu akan masuk surga, dapat rahmat Allah, dan ada di dalam lindungan Allah. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas. Hadis ke-491, salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira. Ada 3 orang yang apabila orang itu punya 3 ciri-ciri tersebut, dia akan dihisap, dihitung amalnya oleh Allah dengan hisapan yang cepat. Wa adkhalahul jannata, dan Allah akan memasukkannya ke surga. Pertama, tu'ti man haramaka, adalah kamu memberi man haramaka kepada orang yang menghalangimu, orang yang mengganggumu, orang yang membencimu, malah kamu beri. Wa ta'fu man dhalamaka, dan kamu mengampuni orang-orang yang mendolimimu. Ada orang zalim kita nggak balas, berarti kita dapat hisab, hitungan hisab, nanti dihisabnya gampang. Watasilu, yang ketiga, watasilu, dan kamu menyambungkan mang qata'aka, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi yang memutuskanmu, orang yang benci kamu, kamu sambung lagi. Udah lama nggak ketemu, sudah WA assalamualaikum. Walaupun hanya mengucapkan assalamualaikum, itu kita sudah berhak untuk mendapatkan hisab yang ringan nanti di sisi Allah. Rawahul Hakim, diriwayatkan Imam Hakim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. 492, salasun man kunna fihi istaujabat thawab. Salasun, ada 3 orang yang apabila ada di dalamnya istaujaba, maka dia berhak as-sawaba, mendapatkan pahala. Wastakmalal imana, dan sempurnalah imannya. Yang pertama khuluqun, yaitu akhlak. Ya'isu bihi finnas, ada seseorang yang hidup dengan akhlak di antara manusia, bermasyarakat, dia punya akhlak, berarti dia telah wajib mendapatkan pahala. Wa wara'un, dan sifat wara'. Wara' artinya apa? Menjaga kehalalan rezeki. Ya'jizuhu, sifat wara' ya'jizuhu, yang mencegahnya an maharimillah, dari yang diharamkan oleh Allah. Wa hilmun, dan sifat sabar, yarudduhu, yang menolaknya an jahlil jahil, dari kebodohannya orang yang bodoh. Rawahul Bazzar an Anas. Kebodohan orang yang bodoh gimana? Kayak apa contohnya? Kebodohan orang yang bodoh contohnya, dia nempeleng, kita tempeleng. Dia nendang, kita tendang.
Dia ngejek, kita ejek. Dia dolim ke kita, kita dolimi dia. Itu namanya kita ikut-ikutan dia. Itulah bodohnya orang yang bodoh. Dia benci kita benci juga. Nah, ini berarti kita ngikutin bodohnya orang yang bodoh. Orang benci itu kan bodoh. Terakhir ya. Nah, terakhir nih. 493 salasun. Mana tadi? Salasun ada 3 mangkunna fihi. Man orang kunna yang ada 3 itu fihi di dalam dirinya orang itu. Allahu tahta arsihi, Allah akan menaunginya di bawah aras Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang dapat naungan Allah nanti? 1. Al-wudu'u alal makarihi, yaitu berwudu pada waktu atau saat-saat yang sulit. Enggak ada nih. Dingin, tapi dia masih mau berwudu. Itu nanti dapat lindungan Allah. Wal masyu ilal masajidi fid dhulmi, yang kedua yaitu jalan menuju masjid, berjalan menuju masjid fid dhulami, di dalam kegelapan, gelap-gelap, nggak ada lampu. Di mana sekarang nggak ada lampu? Kalau lagi mati nggak ada. Di mana mati? Oh, di gang. Kalau dulu ya, waktu kita kecil mau ke masjid ya, dulu listriknya juga pakai diesel, jam 12 mati. Pernah ngalami Pak ya? Pernah ya, diesel. Pakai diesel. Ngaji aja pakai lampu apa tuh? Petromak mah udah bagus. Lampu apa? Sentir namanya. Tahu sentir gak? Apa bahasa Indonesianya? Ada semprong, ada sentir. Kalau ini mah lampu semprong, setir. Semprong yang ini gede. Iya, itu yang gede. Yang kecil sentir. Yang ketiga wa'id amul ja'i'i, kurang hamzah. Kurang enggak hamzahnya? Kurang. Wa'id amul ja'i'i, dan yang ketiga memberi makan orang yang lapar. Kalau nggak lapar ya udah. Kalau kita ngasih kepada orang yang nggak lapar, ngapain? Orang ketahuan dia lapar, kita kasih makan, maka itu akan memberikan naungan nanti kepada kita pada saat nggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita lanjut nanti hadis 494 tentang doa yang diijabah oleh Allah. Moga-moga panjang umur ya, panjang yuswa insyaallah, dan masih semangat. Alhamdulillah 40 orang hadir di tempat ini kan. Tambah saya 41. Moga-moga nanti jadi lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.